Sembah Engkau Bapa, sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Kalau sumber pengharapan kami Tuhan, kalau sumber pertolongan bagi kami Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Kami hidup Tuhan Yesus karena anugerah-Mu. Untuk itu kami mau selama hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, sampai kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Bahkan dari yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang lemah akan Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan. Sebab Bapa yang kami sembah Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagimu kemuliaan puji hormat kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Lebih meriah, haleluya. Haleluya. Tanpa kita sadari sekalipun kita makan nasi dengan udang keceping, itu karena kemurahan Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Sekalipun mungkin nasi gak sesuai dengan harapan kita, ikan tidak sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan baik sehingga sempurna semuanya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Kita akan sambut Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan.
kesempatan. Ketika memiliki nafas kehidupan, aku mau bersekutu memuji nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tidak tahu kita besok apa yang terjadi. Tapi satu hal, ketika kita bersama Tuhan Yesus, maka Tuhan yang menuntun hidup ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan Yesus, berkat daripada Tuhan Yesus, saksikan di hadapan jemaat Tuhan Yesus. Ada yang mau bersaksi? Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Semua sukacita ya. Terlebih saya sendiri dan juga keluarga. Di mana bulan ini kan musim pendaftaran kan gitu kan Bu. Anak saya si Ronald mau masuk SMP. Dia nggak mau swasta, dia harus negeri katanya. Ya udahlah aku kalau nggak masuk negeri swasta nggak apa-apa. Nggak mau aku, harus negeri katanya. Jadi saya coba. Ternyata masuk negeri itu gak gampang, apalagi sekarang online. Apalagi saya sendiri gak ngerti namanya online ini. Hanya cuma main-mainkan Facebook aja. Yang lain-lain kurang paham. Terus saya coba ke sana, kata orang zona, memang rumah kami dekat juga ke sana. Tapi karena kakak kami di sini gak bisa. Dibilang orang uruslah domisili, kami urus susah kali keplingnya. Saya katakan sama Tuhan, tolong anakku ini Tuhan, dia pengen kali sekolah di sini. Tolong kami. Sekalipun susah tapi saya percaya Engkau ada bersama kami. Saya katakan seperti itu di saat kami mengurusnya ke sana kemarin sampai 3 hari enggak jebol-jebol untuk hanya memasukkan lamaran aja. Terus hari ketiganya ketemulah aku sama tetanggaku di situ, di mana orang itu ada anaknya dari luar kota bisa masuk negeri. Itu saya tanya, Bu, kayak mana ya caranya masukkan anakmu itu? Saya susah kali masukkan anakku ini. Kakakmu di mana? Di Kompos. Ya enggak bisa lah zona. Terus prestasi pun anakku kurang bisa karena apanya lelenya pun rendah. Terus saya katakan, gimana lah anakku ini? Tapi ada zona afirmasi katanya. Oh iya zona afirmasi menjadilah karena saya dapat PKH. Terus itu pun susah kali karena nggak pandai dari online ini. Terus gimana lah ini? Bingung juga aku kan. Tapi datang orang carilah deh King Budi SMP Negeri 21 itu. Pasti bisa katanya. Tapi kalau dicari harus bayar 1.500.000. Puji Tuhan saya bilang. Saya nggak punya uang. Tapi saya berdoa Tuhan. Sekalipun susah ini sampai pergi kami ke dinas pendidikan. Untuk anak saya ini tetap juga susah. Terus datanglah tetanggaku itu. Gak usah susah-susah. Kalau ada PKH-mu itu aja lah dulu. Terus saya coba PKH dari handphone saya nggak ngerti. Saya nggak masuk-masuk. Terus saya juga berterima kasih sama Sir Hero. Saya minta sama adikku. Udahlah Sir Hero lah suruh. Dia kan lebih paham saya katakan. Ternyata dia bisa masuk jam 3 malam katanya. Ronald juga bisa masuk SMP Negeri 21. Itu semua bukan karena kekuatanku. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang begitu luar biasa tanpa uang, tanpa apapun. Tuhan menolong kami. Terpuji nama Tuhan. Baik, mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan saat ini kepada Tuhan. Saya lapar karena Pak tangguh. Bersama Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan hati kita, menyegarkan jiwa kita di tengah-tengah pandemi corona yang menakutkan. Bersama firman kita berkemenangan, saudaraku. Haleluya. Betapa kami mencintai Tuhan. Segala yang telah terjadi dalam hidup kami. Betapa ku menyintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku
Bapa, ini kami umat-Mu datang di hadapan. Roh Kudus, sentuhlah hati kami. Ubahlah hidup kami Tuhan. Ubah hati kami untuk menjadi bejana di hadapan, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi orang lain, untuk kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, jamah setiap jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dan nanti kita lompat dengan Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. 2 Korintus 5 ayat 17. Nanti kita sambung dengan Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sudah dapat semua? Haleluya. Ya bisa ditampilkan di apa, tapi yang bawa Alkitab silahkan buka di Alkitabnya. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, nanti kita sambung dengan Galatia pasal 2 19 dan 20. Udah dapat semua? Haleluya. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu kita sambung dengan Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Dapat? Kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita hari ini adalah hidup baru dalam era baru. Hari-hari ini memang kita harus berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Katakan aku harus berubah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus mengikuti perubahan dalam era COVID-19, dalam era corona ini. Di jalan, di luar kita harus pakai masker. Oke, di sini mungkin tidak pakai masker, tapi kalau Anda batuk harus pakai masker. Ya. Tadi ketika masuk, apakah semua diukur suhu tubuhnya? Semua? Semua aman? Enggak ada yang di atas 35,7 kan? 37,5 kan? Dan tidak ada yang di bawah 36. Kalau di atas 37,5 harus pulang, di bawah 36 harus pulang. Kemudian tadi ditulis namanya enggak? Ditulis. Kenapa? Ini juga era baru. Mengikuti protokol kesehatan. Karena apabila terjadi apa-apa kita harus men-tracing orang tersebut. Mencari alamatnya, namanya untuk dilaporkan. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, kemudian satu lagi ternyata kita harus cuci tangan dan duduk atur jarak. Jadi sebetulnya Bu, ini nggak bisa lagi. Iya, kita kapasitasnya hanya 50. Jadi 3 kali ibadah, 7:30, jam 9, jam 10. Durasinya memang dipercepat hanya 1 jam 10 menit. Jadi ini hanya anugerah supaya jangan pulang. Karena ibadahnya sudah 3 kali, kita baru 3 kali ibadah. Ya kan? Untungnya di sini tidak terlalu diawasi. Kalau tidak kita dibubarkan ini.
Ya kan? Karena kita harus ikut protokol kesehatan 1 meter sampai 2 meter. Haleluya. Maka ke depan jangan bilang begini, gak usah ibadah di GSJ kejam kali itu. Harus jaga-jaga jarak, harus cuci tangan, harus diukur, harus begini. Itulah era baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan jika kita mau aman. Intinya itu saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi perubahan yang sebenarnya bukan ditentukan oleh protokol kesehatan. Perubahan yang sejati yang akan terjadi dalam hidup kita adalah dikerjakan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah orang yang baru. Semua kehidupan yang lama, pola hidup yang lama diubah. Siapa yang ubah? Bukan saya, bukan saudara, tapi yang mengubahkannya adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Maka jika Anda mau berubah, mau hidup, buka hati, terima Yesus dalam hati. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita juga disuguhi oleh berita-berita yang menakutkan. Yang oleh saya disebut teori konspirasi. Apa konspirasinya? Ya, maka untuk jemaat, untuk pelayan saya katakan begini, jangan share segala macam berita dari awang-awang, dari internet kepada jemaat dan kepada pelayan. Kirimkan ke saya saring, baru kalau perlu, kalau memang meneguhkan saya, kirimkan ke jemaat. Harus disaring. Ingat, pelayan-pelayan mau jemaat, jangan sembarang share berita dari internet. Saya akan kasih tahu hari ini. Saudara-saudara, teori konspirasi yang diwakili oleh Dr. Antonov Fauci bilang begini, vaksin memang sengaja diciptakan tidak akurat. Sehingga biar Anda divaksin 10 kali, 20 kali, coronanya tidak akan hilang selama-lamanya. Jadi mau lockdown 1000 tahun, mau vaksin berulang kali, Anda tetap ada dalam bahaya. Itulah kata teori konspirasi. Kemudian teori konspirasinya bilang COVID-19 itu adalah konspirasi elit dunia yang diwakili oleh Gavi, Rockefeller Foundation, pemilik Microsoft, WHO, UNICEF, World Bank yang menciptakan virus corona. Itu teori konspirasi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kemudian disebutkan lagi bahwa COVID-19 itu adalah singkatan dari Certificate of, apa itu namanya? Sertifikasi vaksin. Certificate of Vaccine ID 666. Jadi dia dapat hak paten. Covid ini dapat hak paten, sertifikatnya dapat hak paten dari Badan Internasional dengan nomor maksudnya nomor patennya 060606. Saudara-saudara, tapi saya mau kasih tahu bahwa Bill Gates juga dikaitkan dengan 666. Saudara-saudara, sudah pernah dengar khotbah Pendeta Muda Kristi kan? Pernah membahas 666 walaupun mungkin tidak terlalu detail. Bahwa dalam zaman Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes muridnya Yesus, memang masa itu gereja sedang dalam bahaya. Jadi untuk mengamankan mereka harus pakai bahasa sandi. Bahasanya yang disebut dengan bahasa gematria. Jadi waktu itu memang akan datang waktunya katanya. Tapi pada masa itu
setelah dihitung berdasarkan perhitungan gematria, angka 666 itu ditujukan kepada siapa? Waktu itu siapa katanya? Hah? Kaisar Nero. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi angka Bill Gates jadi 666, angka COVID-19 jadi singkatan Certificate of Vaccine ID, itu bukan dihitung berdasarkan gematria, tapi itu berdasarkan rumus matematikanya Dawson, bukan dosen, tapi namanya si Dawson, ya kan? Nah, itu ternyata ahli matematika ini menciptakan sebuah rumus bagaimana supaya namanya Bill Gates itu jumlah angkanya menjadi 666. Jadi mengerti maksud saya kan? Diciptakan rumus supaya Bill Gates jumlah angkanya menjadi 666. Bukan dihitung berdasarkan gematria, tapi dihitung berdasarkan rumus matematika yang sengaja diciptakan. Inilah namanya konspirasi. Pernah bahwa Ronald Reagan juga dibilang 666 kan? Pernah pas Paus Yohanes Paulus juga disebut 666. Nah, saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca Wahyu mendengar 666 ini. Tapi itu adalah berita yang menakutkan. Teori konspirasi yang menakutkan. Maka saya bilang tadi, saudara jemaat, saudara pelayan, jangan sembarang share, bagikan, teruskan berita-berita apalagi tentang corona. Karena ternyata berdasarkan aturan corona, siapa yang menyebar berita tentang corona yang tidak benar bisa dituntut di pengadilan. Jadi hati-hati. Saudara tidak tahu, oh pokoknya ini sepertinya mungkin maksud saudara supaya orang takut dan datang kepada Tuhan. Barangkali tujuannya bagus tapi dilarang. Oleh karena itu jangan sembarang share berita yang menakutkan. Kalau kata Dr. Anthony Fauci, corona tidak akan pernah hilang. Dia akan tetap ada selama-lamanya. Walaupun divaksin 1000 kali berulang-ulang. Nanti untuk pengesahan dari vaksin itu juga harus dicap. Capnya apa? Harus ada sertifikat vaksin. Kemudian yang disebut sertifikat vaksinnya itu terdiri dari angka 666. Jadi 666 itu juga tadi katanya adalah apa? Corona itu adalah 6666. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu apakah menakutkan bagi saudara atau menolong saudara lebih hidup yakin, lebih hidup punya harapan, atau malah menakutkan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih contoh teori konspirasi dengan konspirasi. Jadi beda ya, konspirasi dengan teori konspirasi. Kalau konspirasi itu memang benar ada, real. Tapi teori konspirasi itu adalah cerita yang diatur, yang diciptakan dengan sengaja, tanpa sumber data yang jelas, tanpa kebenaran, yang tujuannya adalah hanya untuk mengacaukan. Contohnya, nah minggu lalu ya atau bulan lalu bahwa si John Kay kan ada pembunuhan di Jakarta, di Tangerang ya. Yang dibunuh Nus Kay kan. Ternyata setelah diperiksa oleh polisi, maka akhirnya ditemukan bahwa pembunuhan itu adalah konspirasi jahat antara John Kay dengan anak-anak buahnya, pasukannya kurang lebih 40 orang. Jadi benar-benar direncanakan siapa yang cari alamatnya, yang tahu di mana rumahnya, kemudian jam berapa dia di rumah, siapa yang akan bunuh, siapa yang akan memanah, siapa yang akan nembak. Karena mereka juga bawa senjata. Akhirnya ditemukan bahwa John Kay berkonspirasi
bermufakat jahat untuk membunuh Nuskei yang konon adalah pamannya sendiri. Ternyata Nuskei-nya nggak kena bunuh, yang kena bunuh justru anggotanya, karena Nuskei waktu itu nggak berada di rumah. Itulah namanya konspirasi. Kalau teori konspirasi, tidak ada tokohnya, tidak ada rencananya, tidak ada buktinya. Jadi hanya isu yang dilontarkan untuk mengacaukan. Nah, sekarang saya mau kasih teori konspirasi, contohnya. Itu tadi konspirasi. Sekarang teorinya. Mulai dari tahun 2014 ketika Joko Widodo mau mencalonkan presiden, kemudian muncullah teori konspirasi. Ada yang bilang bahwa Jokowi adalah keturunan Cina. Kemudian ada yang bilang itu adalah anak haram karena mamanya adalah pelacur. Kemudian dibilang lagi, oh dia itu adalah komunis. Tapi sampai hari ini nggak ada yang bisa membuktikan, nggak ada yang berusaha untuk membuktikan bahwa Jokowi adalah Cina, bahwa Jokowi adalah PKI. Rumor itu hanya diciptakan dengan maksud untuk menggagalkan pencalonan Jokowi jadi presiden. Kemudian dia terpilih sampai 2 kali, tetap aja ada rumor, tetap aja ada teori konspirasi yang ingin menggulingkan Jokowi sampai hari ini. Siapa tokohnya? Enggak jelas. Siapa yang ngarang? Enggak jelas. Nanti kalau ditanya, bukan aku kok, itu penumpang gelap. Nah, itulah namanya teori konspirasi. Jadi Dr. Antonio Fauci itu sengaja digunakan menjadi teori konspirasi, dimanfaatkan untuk mengatakan tidak ada gunanya vaksin. Mau divaksin berapa kali pun saudara akan tetap bahaya. Jangan keluar rumah, stay at home. Jangan keluar ke mana-mana. Maka kalau saya berkunjung ke rumah jemaat dan tanya, Pak, Bu, kenapa enggak datang ke gereja? Pak, masih ada corona. Medan zona merah. Baru dilanjutkan pertanyaan. Oke, masih makan? Masih. Masih sehat? Masih pergi beli sayur? Masih. Di mana? Di pasar. Untuk anak-anak muda, tanya, ngopi bareng di Starbucks? Iya, sekali-sekali. Ya kan? Kenapa tidak takut? Di Starbucks akan ketemu dengan mungkin orang Italia, mungkin orang Cina, tapi tidak takut. Jadi ini berlindung di balik corona. Kenapa ke pasar tidak takut? Kenapa ke mall tidak takut? Tapi kalau ke gereja, Pak, ada corona. Amin atau tidak amin? Amin atau tidak amin? Ya jangan aminkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu adalah hidup dalam daging. Sementara tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada dalam Tuhan, maka dia akan punya keinginan roh. Dia punya keinginan sesuai dengan keinginan Allah. Tapi siapa yang hidup dalam daging, dia akan diombang-ambingkan oleh teori konspirasi dan mengikuti hawa nafsu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau lanjut terus. Perbedaan antara hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Saya mau katakan, orang yang hidup dalam daging yang sama dengan orang yang hidup di bawah kendali oleh teori konspirasi. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23, di situ disebut keinginan daging. Keinginan daging itu adalah percabulan, apa? Kecemaran, apa? Hawa nafsu, apa? Selingkuh, apa?
Kawin cerai apa? Survei dalam masa corona ini, hasil survei di beberapa daerah menyebut begini. Selama masa corona, peningkatan perselingkuhan dan kawin cerai meningkat. Yang kedua, kehamilan meningkat. Kenapa kehamilan meningkat? Karena stay at kamar. Tinggal di kamar. Iya kan? Jadi karena nggak kerja, suami nggak kerja, istri nggak kerja, nggak kemana-mana, di rumah aja. Paling nonton TV. Misalnya ngantuk masuk kamar. Istri juga akhirnya masuk, maka terjadilah bukan perselingkuhan. Kalau kawin dengan istrinya kan bukan perselingkuhan, tapi akhirnya kehamilan meningkat, sementara penghasilan berkurang, maka makin banyaklah masalah. Nah, saudara dikasih Tuhan, keinginan daging, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, nggak peduli dengan orang lain, provokasi, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sakit hati, dendam, akar pahit, malas, tidur-tiduran, tidak bertanggung jawab, suka main game dari pagi sampai malam. Ini kerjaan anak-anak muda ya. Ya, kalau tadi yang stay at kamar itu kerjaan bapak-bapak dan mama-mama yang masih produktif. Hati-hati kalau saudara suka game dari pagi sampai malam, lupa tidur karena main game, itulah keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Tapi keinginan Tuhan, keinginan roh, yang pertama ada kasih. Amin. Coba jamah dulu hatimu, masih ada kasihnya? Masih? Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Kalau amin katanya berarti ada, tapi kalau diam berarti enggak ada. Jadi yang amin puji Tuhan, ya kan? Kemudian ada damai sejahtera. Hari ini coba jamah dulu getaran hatinya, dikduk dak atau aman? Aman sejahtera ku di dekatnya, haleluya. Ya kan, puji Tuhan. Kemudian kesabaran, gak gampang naik darah. Itulah kalau hidup dalam Tuhan. Kemudian kebaikan. Kebaikan apa yang sudah kerjakan hari ini untuk orang lain? Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang baik-baik. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian kesetiaan, setia. Kalau sudah pilih ibadah kemarin jam 7.30, tapi pindah ke jam 10 itu enggak setia namanya. Itu plan. Kalau sudah pilih jam 9, ya datang jam 9. Jangan pindah ke jam 10 jadi overloaded. Ya kan? Iya, puji Tuhan ya. Tapi bagi yang belum tahu enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa ya. Tunjukkan kesetiaanmu. Haleluya. Kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri, monogami, punya satu istri dan hanya punya satu. Jadi kalau kau diceraikan, jangan berusaha kawin lagi. Amin. Dia kok yang tinggalkan aku? Kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Ingat. Nanti kau masuk neraka. Ya kan? Pastor Joshua Teu tegaskan
sama si Ahok, kau masuk neraka katanya. Kenapa? Karena dia kawin lagi. Padahal istrinya masih. Nah, soal apakah Ahok akan masuk neraka nanti ajalah kita saksikan ya. Kan apakah dia di neraka atau di surga, nantilah ketahuan ya. Ya. Saudara-saudara, rajin, penuh pengampunan itulah orang yang hidup dalam Tuhan bertanggung jawab. Laki-laki bertanggung jawab, berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Bekerja produktif. Nah, haleluya. Itulah hidup dalam Tuhan. Jadi sekarang bisa lihat gambaran, hidup di luar Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Hidup di luar Tuhan amburadul, putus asa. Hidup dalam Tuhan punya harapan, tertib. Saya mau kasih ilustrasi saudara-saudara supaya makin bisa membedakan. Saudara pastilah kenal semua lalat kan? Kenal lalat? Kok diam? Aku jadi bingung. Kenal lalat? Aduh, kalau ada yang tidak kenal lalat keterlaluan lah. Sekali lagi, kenal lalat? Oke. Kenal lebah? Apa bedanya? Oke. Saya kasih tahu intinya saja. Kalau lalat, walaupun matanya terang, tapi sukanya ke tempat sampah, tempat busuk, tempat bau, walau matanya terang. Syukur bahwa di sini nggak ada sampah lagi ya. Kalau dulu waktu masih sampahnya segar banyak lalat, sampai ke gereja ini datang lalat. Pak Carlos sudah pulang, tadi dia ibadah jam 9. Sekarang di situ ada sampah, lalu banyak lalat datang ke rumahnya. Kalau lalat itu pindah, hinggap di sampah dan lalu datang ke rumah, hinggapi makanan kita, maka kita akan menderita diare. Kemudian bedanya dengan lebah apa? Matanya sama-sama terang. Tapi lebah itu sukanya kemana? Hah? Apa ini? Ngapain dia ke sini? Hah? Ngapain dia ke bunga? Ngisap sari bunga. Ya kan? Jadi dia suka yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang manis-manis. Kemudian dia menghasilkan madu. Ada yang tidak suka madu? Ada? Yo, atau jarang, atau tidak pernah minum madu gitu ya. Madu itu vitamin yang luar biasa, memberi tenaga dan kekuatan. Tapi sampah menghasilkan apa? Penyakit. Jika saudara di luar Tuhan, saudara sama dengan lalat. Oke, ngaku siapa yang lalat? Mereka yang suka gosip, walaupun engkau bilang tidak ada. Tapi kalau engkau suka bohong, engkau suka gosip, engkau suka yang busuk, engkau lalat. Tapi kalau engkau suka cerita yang manis-manis, yang bagus-bagus, perubahan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan kepada orang lain, engkau adalah lebah. Jelas sekarang? Perbedaan hidup di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Oke, satu lagi supaya makin jelas ya. Mau dengar? Mau? Kenal ular? Tahu ular? Tahu ulat? Oh, dua-dua tahu ya. Siapa yang suka pegang ular? Ada yang suka? Ada pawang ular di sini? Siapa yang suka ulat? Enggak ada? Atau sambil makan sambil jilat-jilat ulat? Ada yang mau? Ada? Ada. Saudara-saudara, dua-dua sama. Sama-sama daging. Kan? Tapi yang satu ular untuk ganti kulit, dia harus berpuasa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Baru bisa ganti apa? Ganti kulit. Tapi walau dia ganti kulit
20 kali, 30 kali, puasa berulang-ulang, dia tetap apa? Tetap ular. Jadi kalau saudara-saudara suka pindah-pindah gereja, dari GPDI datang ke Gesia, dari Gesia pergi ke Bethel, dari Bethel kembali lagi ke HKBP, dari HKBP pergi lagi ke Katolik, ganti-ganti apa? Ganti-ganti baju, ganti-ganti gereja. Tapi kalau hatimu enggak berubah, kalau engkau tidak ada dalam Tuhan, maka engkau tetap ular. Bertobat yang ular. Haleluya. Saudara-saudara, tapi ulat nanti dia manjat ke daun. Lalu dia menggulung dirinya menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, kemudian dia diproses berubah menjadi kupu-kupu. Setelah dia kupu-kupu, dia terbang tinggi, melihat-lihat yang indah-indah. Orang yang ada dalam Tuhan sama seperti ulat. Berubah jadi kepompong, terus diproses menjadi apa? Kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, baru dia terbang, lihat yang indah-indah. Kemudian pindahkan sari dari sini, kemudian diubah menjadi apa? Menjadi tumbuhan yang indah lagi, menjadi penyebar tumbuhan yang indah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia bukan ular tapi dia akan berubah jadi kupu-kupu. Ingat itu. Haleluya. Kalau saudara di luar Tuhan, di luar Yesus, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan gereja, maka saudara akan menjadi ular. Walaupun engkau pindah-pindah gereja, walaupun engkau pakai baju-baju yang indah, tiap hari Minggu ganti baju, tiap hari Minggu ganti sepatu, tiap hari Minggu ganti perhiasan supaya cantik dilihat oleh laki-laki, ingat engkau tetap adalah ular. Tapi walaupun Anda tadinya adalah ulat, ketika Anda datang kepada Yesus, hidupmu diubahkan, diproses pelan-pelan, sampai engkau menjadi kupu-kupu. Tidak ada perubahan yang terjadi satu malam, tidak ada perubahan yang terjadi mendadak. Tapi kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudara, hiduplah di dalam Roh. Ikutilah pimpinan Roh. Tetaplah tinggal di dalam Yesus. Maka hidupmu akan diubahkan. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari hidup yang tidak berguna menjadi bermanfaat. Dari hidup yang tidak disukai orang menjadi disenangi orang. Dari hidup yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah saudara mau berubah? Apakah saudara mau berubah? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yang mengubah hidup ini bukan pendeta. Yang mengubah hidup ini bukan manusia. Tapi yang mengubah hidup ini hanyalah Yesus Kristus, Roh Kudus. Maka hari ini buka hatimu, serahkan hatimu untuk diperintah, diatur oleh Tuhan. Jangan engkau sendiri lagi yang mengatur hidupmu, tapi serahkan untuk diatur oleh Tuhan. Jangan engkau berpusat kepada dirimu sendiri lagi, tapi berpusatlah kepada Tuhan. Maka hidupmu akan diubah, hidupmu akan diberkati, hidupmu akan berguna bagi orang lain. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita minta Tuhan menjamah hati kita. Kita minta Roh Kudus menjamah hati kita. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Menjadi seperti emas yang murni, menjadi bejana yang indah, yang berguna bagi orang lain. Dari hatiku mengalir kasih Tuhan seperti air yang tidak pernah berhenti. Betapa
Aku mencintai segala yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidupku. Sadar ya Tuhan, apa aku menyadar bahwa di luar Tuhan aku akan menjadi ular. Hidupku ini rancangan terbaik oleh nada. Katakan Bapa, sentuhlah hatiku. Sentuh hatiku. Katakan ubahlah hatiku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihimu. Amen. Dia rindu, Dia mau mengubahkan hidupmu. Amen. Haleluya. Jika selama ini engkau merasa bahwa hidupmu belum berguna, jika selama ini engkau masih suka gosip, jika engkau selama ini masih putus asa, jika dalam menghadapi corona engkau tidak punya harapan, engkau bingung, engkau linglung, hari ini Tuhan akan menjamah hatimu. Amen. Roh Kudus akan mengubahkan hidupmu menjadi hidup yang berguna. Asal engkau mau membuka hatimu, menyerahkan sepenuhnya hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menjadi penguasa dalam hidupmu, menjadi raja yang mengatur hidupmu, mengatur rumah tanggamu, maka semuanya akan berubah oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jika engkau ingin berubah dari hidup yang putus asa menjadi punya pengharapan, dari hidup yang tidak bermakna menjadi hidup yang berguna, dari hidup yang tidak berarti menjadi bermakna, dari tukang gosip menjadi pemberita kabar baik. Haleluya. Dari sakit-sakitan menjadi sehat. Amin. Haleluya. Dari penuh dengan kemiskinan dan penderitaan menjadi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jika engkau punya keinginan yang seperti itu dan kerinduan yang seperti itu, mari tunjukkan tangan kananmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin berubah. Jika engkau juga mengalami sakit, penyakit, penderitaan apapun juga, tunjukkan tangan kananmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin sehat, aku ingin diberkati, aku ingin mengalami damai sejahtera. Dan taruhlah tangan kirimu di dadamu sebagai pengakuan dan kesungguhan bahwa engkau ingin diubahkan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah melihat tanganmu, melihat kerinduanmu. Sekarang katakan lagi lah, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, menjadi seperti emas yang murni, dipenuhi dengan kasih, dan kasih-Mu mengalir dari hati. Sentuh hatiku,
pagi ini kami anak-anak, kami datang di hadapan Roh Kudus, jamalah hati kami. Jamalah hati setiap umat-Mu yang datang hari ini. Yang sudah mengakui bahwa dia memerlukan Engkau, memerlukan perubahan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari kami undang Engkau masuk dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Hanya Engkau yang berkuasa mengubahkannya, Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau menjadi ular, tapi kami mau menjadi kupu-kupu, ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi lalat, tapi kami mau menjadi lebah. Dan hanya Engkau Yesus yang dapat melakukannya, mengerjakannya. Kami tidak mau sakit-sakitan, kami mau sehat dalam Tuhan. Kami tidak mau ketakutan dan khawatir, tapi kami mau punya pengharapan, punya kehidupan, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Pada wajah-Mu Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi yang tiada pernah berhenti. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus yang mengubah kehidupan kita. Hosana glory bagi nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib hari ini Tuhan. Mengubah kehidupan kami Tuhan. Materaikan firman-Mu Bapa untuk meneguhkan iman percaya pengharapan kami. Kalau nama Yesus, haleluya. Rabbi hamba betul lebih lagi Bapa. Kesehatannya panjang umur Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup, kami materaikan firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat lakukan. Haleluya. Yang percaya dengan iman katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Tuhan baik selaku bagi kita yang rindu berubah. Tuhan akan mengubah, Roh Kudus akan mengubah kita. Saatnya saudaraku, silakan duduk. Kita memberikan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus, berkat bagi kita. Haleluya. Seperti biasanya dari sebelah kanan kami, begitu sampai seterusnya. Berikan perpuluhanmu, ucapan syukurmu dan persembahanmu kepada Tuhan. Hidupku sekarang kupersembahkan bagimu Tuhan. Haleluya. Bersembah
Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita 30, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Marilah kita sama bangkit berdiri. Haleluya. Mungkin jika ada yang tidak bisa ke gereja karena sakit, karena demam, ibadah yang ketiga ini disiarkan secara langsung di Facebook. Jadi bisa tetap ikut ibadah seperti biasa. Walau di rumah seandainya ada keadaan darurat, sakit dan lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang maha kuasa, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati semua anak-anak-Mu ini. Ada yang kurang sehat, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia. Amin. Yang sedang patah semangat, bangkitkan semangatnya. Amin. Yang sedang berkekurangan, berkatilah Tuhan. Amin. Berkatilah usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ini, apapun bentuknya ya Bapa. Perlindungan-Mu ajaib bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu oleh darah-Mu Yesus Kristus. Tadahkanlah kedua tangan-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara dan melindungi saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Jalan dengan teratur, pelan-pelan, tidak berdesak-desakan. Sampai ketemu kembali minggu depan. Haleluya. Salam, Tuhan memberkati.